Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Ibu lanjut bab 11 yaitu sistem pertahanan tubuh. Tolong disimak baik-baik dan serta dipahami. Nah, ini sistem pertahanan tubuh. Kalian lihat di gambar di samping ada seorang berusia 5 tahun yang mengidap penyakit AIDS-nya. Apa yang kalian ketahui tentang AIDS, dan bagaimana hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh? Yuk kita lihat. Nah, ini fungsi dari sistem pertahanan tubuh, yaitu untuk mempertahankan tubuh dari patogen atau bakteri ya. Bakteri yang menyerang dan dapat masuk ke dalam sel inang, melindungi tubuh dari agen lingkungan, tumbuhan, hewan, dan kimia, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau tidak mengenali dan menghancurkan sel normal. Nah, di sini ada pertahanan non spesifik atau disebut dengan pertahanan alamiah ya. Ketika imunitas bawaan sejak lahir, sini berupa komponen normal tubuh itu yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menjadikan dengan cepat antigen yang masuk dalam tubuh. Jadi ini adalah ketika sejak lahir bawaan sampai dewasa. Nah, ini untuk mencegah serta menyingkirkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Dilanjut pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen fisik. Nah, biasanya ada kulit yang sehat, membran mukosa, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, pembilasan oleh air mata atau saliva dan urin. Di sini ada fagositosis. Dia merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh mulai proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Jadi fagositosis itu menahan yang tadi ya, mikroorganisme. Dilakukan area neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis. Nah, jenis makrofagnya ini ada jaringan ikat, ada prekursornya, monosit, sistem makrofag atau sel darah ya, sel darah putih. Nah, itu dari sel darah tunggal, histiosit, jaringan ikat. Nah, itu dari sistem pertahanan tubuh kita ya. Nah, ini fagositosis bakteri oleh makrofag. Ya, biasanya di sini ada partikel-partikel opsonin. Nah, yang ini yang nantinya akan mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Di dalam fagositosis itu ada lisosom, ada fagolisosom, lisosom juga, ada aktin. Nah, itu dari fagositosis bakteri oleh makrofag. Nah, yang nantinya di sini bakteri tersebut akan dihancurkan oleh fagositosis. Nah, ada inflamasi atau peradangan adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Biasanya ketika kalian kemerahan, panas, membengkak, nah itu adalah peradangan yang nantinya sel fagositnya atau tujuannya untuk membawa fagosit ini akan mengisolasi terinfeksinya, menghancurkan, menonaktifkan agen penyerang. Jadi ada sistem pertahanan tubuh untuk melawan bakteri ketika kita mengalami inflamasi. Terus juga ada zat antimikroba spesifik yaitu interferon, protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, atau komplemen protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan antigen. Kalau ini pertahanan spesifik atau adaptif, ada antigen yang merangsang respon imunitas. Biasanya ada determinan antigen atau kita sebut dengan epitop, yaitu antigen yang membangkitkan respon imun. Jadi nanti ada antigen yang mengaktifkan respon imun untuk produksi antibodi. Nah, itu dari tubuh kita sendiri ya. Ada antibodi protein larut. Nah, biasanya sebagai respon terhadap keberadaan antigen ya. Merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobin IG yang terdiri dari 5 kelas. Ada IG yang melawan mikroorganisme, memacu respon imunitas, IgE menyebabkan plasma histami, IgG jumlah paling banyak sekitar 80%. Nah, ini IgM antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Nah, ini ya IgG, IgD. Nah, rantainya seperti ini nih, akan membentuk yang namanya imunoglobin gitu.
pertahanan spesifik dari ini. Ini struktur antibodi yang nantinya rantai-rantainya akan mengikat di antigen. Nah, nantinya akan memberi respon atau rangsang sebagai struktur antibodi atau sebagai antibodi kita. Atau mekanisme pertahanan tubuh ada spesifik ya. Interaksinya antibodi dan antigen adalah namanya fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement atau protein serum oleh antibodi. Juga netralisasi, jadi antibodinya menutup sistem determinan antigen. Ada aglutinasi, penggumpalan, terus preskripsi pengendapan, yaitu peningkatan silang molekul antigen terlarut dalam cairan tubuh. Nah, ini ya yang tadi bicara ada netralisasi. Nanti untuk menetralisasi si bakteri, virus dan bakteri alginasi, mikroorganisme bakteri ini yang terlalu molekulnya antigen ya, sel asing. Nah, lubangnya ini masuk ke komplement menyebabkan lisis. Nah, nantinya akan pecah ya bakteri atau bakteri yang sudah menyerang tubuh itu akan pecah. Di sini fagositosis, di sini mikroorganisme yang tadi sudah Ibu jelaskan fagositosis. Jenis yang ketiga itu adalah imunitas atau kita sebut dengan kekebalan tubuh. Jadi diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendirinya. Ketika kita mengenai toksin, jadi langsung ya antibodi kita memproduksi sendiri, kayak aktif alami, terkena penyakit, terus juga aktif buatan atau sebagai bentuk vaksinasi. Kalau imunitas pasif, antibodi das ini dipindahkan ke individu lain, itu pasif ya. Pasif alami terjadi melalui membran ASI ya. Terus imunisasi pasif buatan melalui injeksi antibodi atau serum. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas itu ada B, limfosit B, membentuk antibodi melawan antigen. Limfosit itu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen. Makrofag itu sel fagositosit besar dan jaring berasal dari perkembangan sel darah putih. Sel pembunuh alami yaitu disebut natural killer atau sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Nah, sini ada mekanisme respon imunitas atau kita itu berantara antibodi. Jadi ketika antigen masuk ke tubuh dibawa oleh limfosit B, dari limfosit B ini akan mengalami proliferasi yaitu tiruan sel B. Nah, tiruan sel B ini akan diferensiasi, akan berubah menjadi sel plasma atau kita dikeluar langsung sekresi antibodi atau keluarnya antibodi dibawa oleh kolase infeksi. Nah, kompleksnya antigen antibodi ini mengaktifkan antigen. Tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid menjadi sel B, terus berfungsi untuk respon imunitas ya. Mekanisme diferensiasi biasanya ada ekstraseluler, intraseluler. Jadi kalau ekstraseluler itu antigennya ditelan oleh makrofag ya. Jadi nanti sel T-nya sebagai penolong aktivasi makrofag menghancurkan antigen yang ditelan. Dan intraseluler, jika antigen menginfeksi sel tubuh sehingga mengandung fragmen protein antigen. Nah, sel tubuh membentuk MHC. Yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi sel pembuluh aktif yang menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, ini ya dari respon imunitas humoral dan imunitas seluler. Jenis-jenis imunitasnya ada hepatitis B, BCG, biasanya BCG pada bayi 1 minggu, hepatitis B juga, polio, DPT, campak. Nah, ini adalah dari mulai kita dari bayi hingga balita. Ini pencegahan penyakitnya. Kalau BCG, TBC, hepatitis, kelumpuhan, polio, difteri, campak, meningitis, campak gondongan, hepatitis. Nah, ini adalah beberapa jenis imunisasi yang pernah kita alami. Nah, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.